kesan pertamanya, ya saya melihat bahwa di Kulon Progo ini ya kayak datar-datar aja gitu ya. Datar. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah mau datang ke ruang LMK nih. Selamat datang juga di ruang LMK. Kelihatannya capek banget Pak. Bukan capek sih, cuman memang dari pagi, mulai pagi tuh banyak kegiatan. Hmm, Di samping tadi juga nggak kegiatan di luar untuk hari ini kebanyakan di dalam, eh, undang RW, kemudian juga undang ada beberapa tamu, dan terakhir tadi pengarahan buat pendamping rembuk RW. oh rembuk RW Pak ya. Ah, Tapi kabar baik Pak ya. alhamdulillah, Alhamdulillah Pak baik Pak ya. alhamdulillah baik. Walaupun perjalanan dari rumah jauh Pak ya. Lumayan, tapi karena sering jadi nggak terlalu jauh, berasa Oh, ya deket aja. berasa dekat aja Pak. Berasa deket, dan memang nggak terasa juga sih capeknya. Jadi kan kalau apa ya, berasa jauh tuh kalau kita berasa apa, Terbebani. terbebani, ada beban Hmm, kerja, kita pikirin kerja, nanti gua apa, saya kerja itu, jadi terbebani kerja, kita udah berasa capek duluan, berasa hmm, jauh. Sedangkan kalau kita sudah terbiasa, jarak itu kan karena biasa. Kalau kita biasa jalannya ya, awal-awal kita tinggal jauh, katakanlah saya pindah ke Bekasi, awal berasa jauh banget, oh, padahal jarak itu cuma paling lama 45 menit normalnya 45 menit Pak. ya. Kecuali ada apa, macet atau ada apa ya, bisa 1 jam. Pak Lurah asli Bekasi atau Enggak, asli enggak? Jakarta, Asli asli Jakarta asli Pak. Jakarta, cuma pindah ke Bekasi Tahun berapa itu Pak pindah ke Bekasi Pak? 2006. 2006. 2006 tepatnya, April 2006 saya pindah ke Bekasi. Udah lumayan lama Pak ya. Lumayan, berapa tahun dulu? 16 tahun. 16 tahun 16 tinggal tahun. di Bekasi berarti Pak ya. April besok berarti 17 tahun. Oh. Karena April saya pindah ke Bekasi. Tapi kalau menjadi ASN itu sudah berapa lama tuh Pak? ASN kalau per bulan ini 35 tahun 8 bulan. 35 tahun 8 bulan. 8 bulan. Kalau nanti pas April Melebihi 36. 32 tahun Pak berarti Pak. Melebihi Pak Harto. Jadi ASN ya Pak ya. Iya, jadi Eh, ASN 35 tahun 8 bulan sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Sudah keliling kemana aja tuh Pak selama jadi ASN tuh Pak? Banyak-banyak. Pertama jadi ASN di Kelurahan Pondok Bambu. Sebagai apa? Staff Staff atau di staff? Kelurahan Pondok Bambu. Kemudian dari tahun 87 tuh ya saya CPNS. Kemudian tahun 96 saya promosi menjadi Kaur Ekbang. Kaur waktu itu masih Kepala di urusan ya? kepala urusan Ekbang di Kelurahan Klender. Klender. 2 tahun di sana. Tahun 98 saya mutasi ke Kelurahan Malakajaya menjadi Kaur Kesra. Kaur Kesra. Kaur Kesra, kemudian tahun 2000 pindah balik lagi ke Pondok Bambu sebagai Kasubsi, pada saat itu berubah namanya Kasubsi. Kasubsi Sarana Prasarana. Kalau sekarang Ekbang Pak ya? Ekbang ya, berubah nama. Kemudian setelah itu tahun 2003 saya di tempat yang sama mutasi bidang aja, dari Kasubsi Ekbang menjadi Kasih Pemerintahan. Kasih Pemerintahan dari tahun 2005 ya. Enggak, 2004 sampai 2006 saya kasih Ekbang Kelurahan Pondok Bambu. Kemudian tahun 2006 bulan November, saya ingat pada saat itu, pindah ke Malakajaya menjadi Kasih Ekbang lagi. Setelah Kasih Ekbang, kemudian transit sebentar, saya menjadi dipromosi lagi untuk menjadi Sekretaris Kelurahan Pulau Gebang.
Kalau dari tahun 2000, 2008 sampai dengan 2012. lumayan lama juga Pak ya. Lumayan di Sekretaris Kelurahan Pulau Gebang, kemudian dari Sekretaris Kelurahan Pulau Gebang pindah lagi rotasi menjadi Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur dari 2012 sampai 2015. Kemudian setelah 2015 ada lelang jabatan. Pada saat bukan lelang jabatan juga ya, karena seluruh ASN diwajibkan untuk ikut lelang pada saat itu, karena ada pencuitan birokrasi, pencuitan jabatan, perampingan. Saya termasuk salah satu orang yang kena grounded, non-job. Grounded Pak. Non-job. Kena kasus apaan Pak sampai di grounded Pak? Gak ada kasus. Karena pada saat itu di satu kelurahan itu, lurah, sekel ada 5 kasih, dirampingkan menjadi 3 kasih, sehingga banyak yang kemudian juga wakil lurah yang pada saat itu ada jabatan wakil lurah kemudian dikosongkan. Pada saat itu kita rame-rame diwajibkan untuk ikut yang namanya tes bahasa pimpinan. Pada saat itu adalah lelang gitu kan. Padahal itu semacam kayak tes gitu ya, tes bareng seluruhnya, sehingga dia termasuk salah satu yang kalau istilah pada saat itu sebenarnya orang bilang grounded ya. Tapi bukan itu, ini bukan sebenarnya itu, Pak ya. bukan itu, karena nggak dapat tempat. Karena dari 5 dirampingkan jadi 3 gitu. Kan di kelurahan itu lurah, wakil pada saat itu ya, sekel 5 kasih ya. Dia ada 8 menjadi 5, 3 yang harus hilang. Gitu, sehingga banyak sekali. Jadi bukan kalau ada kasus biasanya cuma 1 kita sendiri atau berapa orang, tapi ini kan ribuan, ratusan orang yang memang terdampak dari perampingan tersebut ya. Pada itu. Dan saya menjadi staf di Kecamatan Durensawit 8 bulan. 8 bulan. Paling sebentar kayaknya Pak. Paling sebentar. Ya di antara saya kerja paling sebentar. 8 bulan, kemudian saya dilantik lagi tahun 2015 juga, tapi di bulan November menjadi Kasipem lagi di Kelurahan Cipinang Besar Utara. CPU. Setelah di Cipinang Utara selama 5 tahun saya, dari 2015 sampai 2020. Kemudian saya promosi menjadi Kasih Ekbang di Kecamatan Cipayung. 2 tahun kurang lebih, setahun lebih. Karena pada saat 31 Agustus 2021 saya dilantik untuk menjadi Lurah Rawabunga. Yang nggak pernah saya impiin. Nggak pernah ngimpi jadi lurah tuh? Nggak pernah ngimpi jadi Lurah Rawabunga. Bukan jadi lurahnya ya? Bukan. Kalau ngimpi jadi lurah pernah Pak? Pernah. Waktu awal-awal ya. Tapi pas di pertengahan saya tahu bagaimana lurah dan bekerjanya. Di situ bukan putus asa sih. Jadi minat atau keinginan luntur. Saya hanya mengikuti alur aja, saya bekerja itu aja, memenuhi kewajiban kita untuk bekerja gitu. Nah, dari kan 35 tahun 8 bulan nih Pak. Dari berbagai jabatan yang pernah Bapak pegang, yang paling dinikmati yang mana itu Pak? Apakah Kasipem, apa Kesra atau Ekbang atau Sekel? Buat saya semua pekerjaan saya nikmati. Tapi paling ada dong yang paling. Yang paling saya nikmati sebenarnya ada di 2 tempat. Dua-duanya sebenarnya itu keras dan penuh tantangan. Padahal itu pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa dijawab duluan? Iya. Karena apa? Pada saat saya jadi Kasipem, Kasipem itu tantangannya berat. Yang paling benar-benar saya nikmati pada saat Kasih Ekbang di Kecamatan Cipayung. Cipayung Pak. Kenapa itu Pak? Tantangan tadi? Nggak ada tantangan. Hah? Nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Bukan nikmati sih kayaknya.
enak, landai datar, gitu Pak ya. datar. Kerja kita kan cuma mengkoordinasikan, Oh. memonitor, melakukan pembinaan terhadap kasih-kasih yang ada di Mm-mm. kelurahan gitu. Bukan pembinaan juga sih sebenarnya, cuma mengkoordinasikan Oh. aja, mengkoordinasikan para kasih yang ada di kelurahan itu Oh. aja. Kalau Kasipem menantang Pak. Kasih tantangan, Tantangannya tantangannya di saya pada saat itu di Pondok Bambu Mm-mm. dan di Cipinang Besar Utara. Kebetulan pada saat itu di Pondok Bambu ada proyek banjir Kanal Timur atau Oke. dikenal sekarang BKT. BKT. Kemudian di Cipinang CBU. Besar Utara CBU itu beca kayu. Mm-mm. Dan di situ dinamikanya, tantangannya begitu berat gitu. Itu yang menantang memang kebetulan ada proyek tersebut atau memang jabatan Kasipem ya Pak yang menantang? Jabatan Kasipem. Jabatan Kasipem ya Pak. Karena memang tantangan di situ jabatan Kasipem pertama kita membidangi pemerintahan, membidangi katakanlah pembinaan terhadap RT RW, terhadap LMK dan lain sebagainya, masyarakat kemasyarakatan, termasuk juga pada saat pemilu itu kita pada saat pemilu itu bidangnya pemerintahan. Dan kan kalau kita melakukan pembinaan terhadap RT RW, berbagai macam orang, karakter dari setiap satu wilayah ke wilayah lain, katakanlah dari Pondok Bambu dan CBU itu karakternya kan beda banget. Gitu, beda banget. Dan di situ tantangannya bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, kepada RT RW tentang program-program pemerintah, bagaimana kita melakukan pembinaan kepada RT RW tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya daripada RT dan RW termasuk LMK. Dan di situ saya bisa menikmati karena saya banyak kenal orang. Itu yang saya nikmati, banyak kenal orang gitu ya, banyak kenal orang, jadi kita punya teman, banyak punya saudara dan lain sebagainya. Itu memang saya menantang sekaligus menikmati Pak ya. Iya. Nah tahun 2021 kan dilantik jadi lurah Pak di Rawabunga. Kesan pertama Bapak terhadap Rawabunga apa tuh Pak? Ketawa. Kesan pertama masuk ke Rawabunga, pertama dengar saya dilantik jadi lurah Rawabunga pada saat pelantikan, kaget karena apa? Saya pertama tes jadi PNS di Rawabunga di SMA 54 tahun 87 itu. Tahun 86, 87 awal. Di 54 Pak? Di SMA 54 saya tes. Lulus sampai juga di Kelurahan Rawabunga. Tapi nggak ke Rawabunga waktu itu langsung ke tempat lain ya. Setahu saya memang Rawabunga itu lebih sudah dikenal ya. Orang dulu kenal Rawabangke gitu kan. Yang namanya Jatinegara stasiun, rata-rata orang di Jakarta tahulah gitu, yang namanya stasiun Jatinegara. Setelah saya masuk sini, saya melihat keadaan batas wilayahnya termasuk stasiun Jatinegara, Batu Akik dan lain sebagainya. Saya nggak berpikir bahwa saya sering main ke sana, saya sering main ke sini juga. Pada akhirnya saya menjadi lurah Rawabunga. Kesan pertamanya, ya saya melihat bahwa di Kelurahan Rawabunga ini ya kayak datar aja gitu ya, datar sudah terbentuk, hanya PR-nya satu, jembatan itu. Tapi setelah saya masukin ke dalam, saya lihat ini pusing. Tantangan. Enggak pusing tapi Pak ya. Tantangan baru. Kalau pusing setiap orang kerja pastilah. Pasti nemuin begitu. Tapi ini kan semacam tantangan gitu ya. Tapi saya berpikir lagi, saya ngitung masa pensiun saya, apakah saya bisa berbuat. Minimal buat saya adalah karena orientasi kerja di kelurahan adalah pelayanan. Saya melayani masyarakat, minimal saya di Kelurahan Rawabunga itu selalu saya bilang dari awal ada manfaatnya buat masyarakat di Rawabunga. Karena dimanapun saya bekerja, saya berbuat untuk di situ.
katakanlah saya di Rawa Bunga, ya saya untuk total untuk Mm-mm. di Rawa Bunga. Dan itu saya sampaikan dalam setiap pertemuan saya di lingkungan di RW, di mana karena berawal dari saya tugas di Rawa Bunga, saya semacam kayak roadshow gitu, saya keliling Oh, dari satu RW ke RW lain. Saya ajak seluruh aparat, teman-teman staf untuk kenapa saya hampir di setiap kegiatan jarang sendiri ya. Saya selalu ajak orang, katakan nih ngajak, tapi di sana juga cuma sekedar datang gitu ya. mm-mm. Maksud saya cuma bahwa masyarakat bisa lihat, dan apa teman-teman saya bisa lihat masyarakatnya, Mm-mm. dan masyarakat bisa lihat bahwa ini ada kasih kesra, ada kasih ekbang. Masyarakat bisa menyampaikan, masyarakat bisa tahu aparatnya, dan aparatnya bisa tahu masyarakatnya, aparat bisa tahu apa namanya, masyarakat bisa tahu aparatnya, jadi dia kenal. Jadi nggak sungkan kalau Ya, ada jadi dia kenal, permasalahan dia gitu Pak nggak ya. sungkan. Saya juga sampaikan bahwa saya memang nggak pernah sungkan. Saya ya Mm-mm. Masyarakatnya masuk saya Pak, ya masa datang jadi nggak sungkan. itu yang Mm-mm. tujuan saya itu. Uh-uh. Tujuan saya itu bahwa masyarakat tidak perlu sungkan. Dan memang alhamdulillah, terus terang, pada setelah saya mengenal beberapa bulan di Rawa Bunga, saya merasa menikmati banget, merasa Alhamdulillah Pak. enjoy ya, Uh-uh. merasa enjoy. Saya dapat teman, saya dapat saudara di Rawa Bunga, dan saya merasa seperti di rumah saya sendiri gitu kan, merasa di kampung saya sendiri. Karena apa, eh, alhamdulillah nyambung gitu, sehingga Mm-mm. punya ada semangat saya untuk berbuat sesuatu untuk Masyarakat. Rawa Bunga, untuk Uh-uh. masyarakat yang ada di Rawa Bunga gitu ya. Nah cuma gini Pak, itu kan hal yang luar biasa kalau menurut saya ya. Lurah beserta staf-stafnya sampai mengadakan roadshow ke setiap RW gitu. Sama LMK juga pernah Pak ya, roadshow Iya, kita Pak ya. heeh. Nah, cuma masih banyak ternyata Pak warga atau masyarakat yang belum mengerti tentang struktur keorganisasian di kelurahan tuh, dari pimpinan sampai kasih-kasihnya dan tugas-tugasnya Pak. Mungkin Bapak bisa ceritain dulu Pak apa gitu. Kadang-kadang yang saya bawa ke sana kan kasih-kasih ya mas, Mm-mm. staff ASN Mm-mm. yang ada di struktur, tapi di luar itu memang ada ini yang belum sempat saya bawa ke masyarakat ya. Mm-mm. Kan di dalam struktur kita, pertama lurah, Mm-mm. sebenarnya di dalam SOTK kita Pergub 152 itu ada yang namanya wakil lurah. Uh-uh. Namun karena ada suatu kebijakan untuk mengosongkan itu, sehingga langsung ke sekel sekretaris kelurahan. eh, ada 3 kasih pemerintahan, kepala seksi ekonomi dan bangunan, dan kepala seksi kesejahteraan rakyat. Di bawah sekretaris kelurahan tuh ada 2 bendahara pembantu pengeluaran, Mm-mm. dan bendahara barang, ya bendahara barang. Kemudian di bawah itu ada yang namanya, kalau dulu disebutnya staff ya, sekarang itu Oh. namanya jabatan juga, jabatan pelaksana. Memang kita kekurangan aparat ya. Pada saat awal saya masuk, kita berjumlah 9 orang, ada punya pelaksana 2 di pemerintahan, dan di Ekbang Kesra sendiri tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada. Kebetulan ada pensiun, Mm-mm. terisi kembali, kemudian pelaksana atau staf itu pensiun, sudah terisi. Namun juga alhamdulillah kita terisi kembali adanya eh, penempatan PNS baru yang ditempatkan di Kelurahan Rawa Bunga. Oke Pak, gini Pak. Eh, di Rawabunga kan cuma sampai tahun ini Pak ya, Bapak Mm, ya mm. sebagai lurah. Nah, yang kita mau tahu nih program strategis Bapak sebagai lurah Rawabunga di tahun 2023 ini apa Pak? Kalau program strategis tahun Mm-mm. 2023 ini ya, pertama meneruskan program yang tahun lalu ya, karena Oh, kita eh, targetkan, diarahkan, bukan diarahkan juga sih, diharapkan. diharapkan sama pimpinan untuk
bukan diharapkan juga diharuskan Diharuskan. untuk membuat suatu titik kawasan unggulan, penataan kawasan. Target saya pada saat itu sebenarnya saya ditargetkan untuk merapikan, menata kawasan Jembatan Hitam, tapi saya melihat itu terlalu Waktunya nggak berat cukup ya, kayaknya Pak ya. waktunya nggak cukup dan juga Tapi sudah ada menyangkut progres kan Pak ya kalau untuk jembatan itu Pak ya? hajat orang. Jembatan Hitam ya progres apa ya, paling kita mencoba ini aja ya. Saya melihat bahwa banyak orang terlibat di situ, Oh, agak susah juga antara menerapkan aturan mm-mm. dan melihat orang merasakan apa ya, banyak orang cari makan di Iya. situ. Priok orang Sehingga Pak ya. kita belum mencoba menata, tapi juga kita kasih buat mereka. Saya sering bicara, koordinasi dengan para koordinator-koordinator yang ada di situ, bagaimana mereka minimal tidak terlalu semrawut. Tidak tertib lah Pak ya. Iya. Kembali lagi tadi Pak, program strategis Pak. Program strategis yang pertama pada tahun 2020 kemarin saya membuat ya suatu program. Sebenarnya kembali program itu pada penataan ya. Saya membuat yang ringan dulu pada saat itu, karena begini, saya cerita dulu bahwa Kelurahan Rawabunga ini pernah menjadi suatu titik penilaian kota layak anak, dan kelurahan yang terintegrasi dengan sekolahan, puskesmas, FPTRA, dan masjid, sehingga sekolahan ramah anak, kelurahan ramah anak, masjid ramah anak, kalau RPTRA jelas ya Harus. Terus kemudian alhamdulillah memang sebagai salah satu titik penilaian untuk pencanangan kota layak anak, Jakarta Timur menjadi mendapat predikat utama kota layak anak. Hanya beberapa kota Jakarta Timur tepatnya di mana itu Pak? Rawabunga. Rawabunga. Tepuk tangan dulu dong, woi. Tapi memang penilaiannya sih nggak hanya di Rawabunga, tapi salah satu yang terintegrasi adalah di Rawabunga, masjid dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu Rawabunga juga dia jadi tempat untuk pencanangan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Nah, dari situ saya melihat bahwa di Rawabunga ini dikatakan sebagai sekolahan ramah anak, kelurahan ramah anak, tapi saya melihat ironis banget, saya melihat tempat bermain anak-anak. Yang namanya anak-anak kan masa-masanya bermain. Betul, haknya anak itu. Haknya anak, tempat bermain anak itu yang jarang sekali di Rawabunga. Saya nggak ada. Makanya pada saat saya lihat di RW 02 ada suatu aset Pemda di situ yang tidak terawat, saya mencoba dengan teman-teman, dengan Kasih Ekbang, pada saat kita diminta untuk menata kawasan kumuh untuk menjadi bersih, itu saya coba di Taman Interaktif Kelurahan Rawabunga yang di RW 2. Alhamdulillah berkat kolaborasi ya. Intinya kolaborasi Pak. Kolaborasi, tanpa kolaborasi kita nggak bisa. Kolaborasi dengan masyarakat, RT, RW, LMK di tempat di RW 2, termasuk stakeholder yang ada, perusahaan atau teman-teman yang usaha di RW 02 ya, termasuk para donatur yang ada di RW 02, sehingga kita berhasil mewujudkan ya, termasuk salah satunya ada PT Arjuna kan di RW 2 juga. Itu Arjuna yang mewujudkan suatu taman yang menurut saya layak untuk bermain anak-anak di situ. Ya, yang tadinya di situ kita lihat kumuh, kusam, jadi tempat tidurnya para PMKS, terus kemudian pemulung, ada kaki lima di situ, parkir liar. Tapi sekarang alhamdulillah
ya alhamdulillah itu menjadi tempat yang layak untuk anak-anak bermain, eh, layak, jadi ada tempat anak-anak Untuk bermain. untuk bermain di situ Paling tidak hak anak terpenuhi itu Pak ya di terpenuhi. RW 2. Jadi kemudian saya bicara lagi setelah saya lihat itu untuk tahap keduanya, Mm. saya melihat lagi ya ada daerah-daerah kita yang mohon maaf dikatakanlah dimasuk dalam keputusan gubernur nomor berapa saya lupa, daerah wilayah RW Kumuh. Oh, Di situ ada RW 5, Lima, RW 6 enam. gitu ya. Dan di daerah itu kan kita tahu ya, nggak ada sama sekali tempat anak bermain. Sehingga saya berpikir pada saat itu untuk merapikan. Bukannya nggak ada itu. Pak sebenarnya. Ada tapi beresiko Pak. Ya Beresiko. artinya begini, ya yang namanya orang bermain di mana aja bisa bermain. Iya. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan tempat untuk main. Katakanlah main bola di jalanan kan gitu. Kalau di RW 7 sini kan jelas dekat dengan air Petra. Oh, gede Pak. Iya. Tapi kalau yang di RW 6 sana, RW 4, RW 5, sehingga ada lahan dari KKDM pada saat itu. Pertama saya angan-angan dengan kasih Ekbang. Ini kalau kita bikin ini jogging track, taman, ada anak bermain di sini, itu cakep banget ya. Lokasi di mana itu Pak? Di Jalan Dei Panjaitan. Oh, sepanjang di Panjaitan tuh ya. Panjaitan dari perbatasan Jalan Pedati sampai dengan crossingan RW 4 crossingan saluran di Bepas. Nah itu pertama angan-angan, saya berpikir kan biaya besar sekali itu. Dan pasti panjang gitu Pak. Lokasinya berat menurut saya dengan rumput liar yang tinggi, sampah, PMKS ada di situ, manusia gerobak gitu ya. Tapi setelah itu tidak ada yang nggak bisa ternyata. Setelah secara kebetulan ya ada salah satu asosiasi yang ada di Rawabunga atau katakanlah usaha perusahaan yang ada di Rawabunga itu datang ke kantor kelurahan. Saya cerita tentang pembangunan pembuatan taman interaktif dan dia tertarik berminat. Saya nggak yakin bahwa dia akan ambil semua. Pada saat itu saya tunjuk satu titik di RW 09. Tapi di antara 4 titik ini saya bilang silakan disurvei mau diambil yang mana kan gitu. Disurvei di sana, setelah dia survei dia datang lagi ke saya, Pak, bagaimana kalau kita ambil semua? Alhamdulillah akhirnya kita rapatkan secara serius. Nih angan-angan udah mulai nih kan, udah mulai kelihatan ya. Akhirnya saya inisiatif, saya undang dari pihak CSR-nya, saya undang Bina Marga, Pertamanan, Satpol PP, SDA, Perhubungan, LH-nya sendiri. Kenapa? Untuk kolaborasi itu kita butuh dukungan dari semua pihak, dari semua UKPD yang ada ya, termasuk perusahaan. Katakanlah yang membuat itu nanti CSR gitu. Tapi kan kolaborasi dengan kelurahan, PPSU kita bisa melaksanakan. Terus kemudian untuk tenaganya, kemudian untuk tamannya secara teknis kan dari Sudin Pertamanan itu kolaborasi dengan CSR yang ada, dan itu alhamdulillah sudah setelah survei kita rapat dan diiyakan. Kemarin sudah kepada tahap pengukuran. Mudah-mudahan ini terwujud. Sehingga ada tempat bermain di RW 4 buat anak-anak, ada taman bukan hanya buat anak-anak. Kalau ada jogging track, saya ingin membuat suatu jogging track, mewah ada gitu, tempat kalau bermain, jogging track ada tempat bermain anak, ya, ada bangku kursi taman di situ, bangku taman, lampu taman gitu. Dan juga untuk perawatannya saya minta untuk sprinkle. Dan water sprinkle kita pakai toren di situ gitu. Dan di RW 04 pun saya akan buat untuk seluas-luasnya untuk main anak. Kalau yang
dari di RW 5 5. itu ya, RW 6 ya, Heeh, RW 6 6. Pohon Binagra sampai sini itu kan kita buat jogging track. Orang berolahraga di situ ya, orang berolahraga sehingga tampak muka rawa bunga itu bisa jadi bagus. Saya udah kebayang tuh Pak angan-angannya tuh Pak. Bakalan mewah gitu Iya, Pak. iya. Saya sendiri ragu, tapi Oh. pihak CSR-nya yang semangat. Nah itu Pak, kalau semua perusahaan kayak gitu asik tuh Pak. Coba Bapak perusahaan pilih deh titik yang mana, saya mau semuanya. Wah asik Nah banget itu itu Pak. saya juga kaget. Nah, pas saya sampaikan pada saat kita rapat Heeh. persiapan tentang penentuan titik Mm-mm. penataan kawasan, saya sampaikan itu di rapat. Ada teman lurah yang mengatakan rezeki anak soleh. Bukan, saya bilang Bukan deh, bukan. soalnya bapaknya orang. Ini rezeki orang mau pensiun. Gitu ya. Karena apa? Saya berharap itu terwujud dan sehingga eh, kelihatan Tampak muka dari rawa bunga Pak. rawa bunga kan kita lihat dari Pedati di sana jalan beton lurus belok ke kiri Taman Barkah yang sekarang juga mau diperbaiki. Lagi diperbaiki, kita ke kiri ada gedung Eskodim di situ. Tapi memang ada hal yang kita lihat agak sedikit mengganggu, kumuh di situ ada tukang sepeda. Insya Allah nanti akan kita rapikan, bukan kita tertibkan, bukan kita larang mereka jualan, tapi rapih. Di sana ada gedung Eskodim, gedung Taman Benyamin Sueb sudah bagus. Kita lurus ke sana juga ada stasiun Jatinegara, ada game center, pasar Batu Akik, terus kemudian juga halte Transjakarta itu yang sudah terintegrasi atau stasiun Jatinegara yang terintegrasi ke halte Jatinegara. Alhamdulillah cukup bagus ya, sudah diresmikan. Kita lurus lagi di sana sampai dengan toko sepatu itu. Nah, ada yang namanya pasar pecah belah di situ. Dan insya Allah nanti juga akan kita tata, akan kita jadikan taman itu, trotoar, taman, sehingga kalau saya berpikiran di dalam pikiran dengan dari mulai Pedati tampak muka rawa bunga ke sana ke kiri rapi semua, penuh dengan taman. Indah. Penuh dengan taman sehingga saya berusaha untuk mengajak peran serta masyarakat di sini. Artinya begini. Tadi saya bicara dengan ketua RW 4 dan ketua RW 05. Saya pengen pintu-pintu masuk ke RW 4 dan ke RW 5 harus bagus. Saya pengen setiap pintu masuk tuh suasana hijau. Di kiri kanannya ada pot. Kalau dibuat kayak macam gapura kecil gitu, kalau memang nggak pohon apa merambat, pakai pot-pot gantung. Dan juga saya sampaikan kepada RW, nanti akan saya sampaikan pada saat rembuk. Saya ingin ambil suatu kesempatan di situ, ingin sampaikan bahwa walaupun katakanlah itu daerah padat, orang katakan kumuh, hilangkan kesan kumuh. Daerah padat kalau bersih akan jadi nyaman, akan jadi enak. Ya, saya lihat di RW 6, saya lupa RT-nya, Pak Firman RT berapa? RT 12. RT 12 di situ. Pas kita masuk ke situ banyak pot kiri kanan. Itu bagus. Ya, saya harapkan dicontoh RT yang lain. Kesan kumuhnya jadi hilang Pak. Kesan kumuhnya hilang. Jadi kalau walaupun padat dan kayak macam, kalau masyarakatnya bersih, masyarakatnya sadar, dan dia kasih pot penghijauan di situ, nggak punya lahan untuk narok pot, kasih pot gantung. Nah itu kan suasana hijau. Saya terinspirasi dulu lupa saya nama wilayah di daerah Jakarta Barat atau Jakarta Selatan itu, ya mau masuk ke gang itu suasana hijau. Dulu saya pernah juga tuh kalau nggak salah daerah Kalisari Pak, ada Kalisari juga. Ya itu suasana. Saya pengen seperti itu. Kan ada pintu masuk di RW 5 dan RW 4 itu, Jalan Haji Kaiman. Saya pengen seperti, saya udah bicara 2 RW itu tadi, RW 4 sama RW 5 sama RT yang terdekat di situ. Terus kemudian nanti saya akan bicara dengan RW 6, dengan RW 9. Peran serta masyarakat itu di situ, artinya dia ikut merapikan, jangan di depannya udah bagus pas mau masuk kumuh lagi kan gitu. Jadi bagus gitu. Itu makanya saya ngomong tadi, ya kasih hadiah saya mau pensiun supaya itu indah. Sedap. Cuma secara ini kan sebentar lagi pensiun Pak ya. Ya. Kalau harapan Bapak terhadap rawa bunga nanti
pensiunnya seperti apa tuh Pak? Maksudnya harapan, wah kalau saya pensiun saya ada yang ditinggalkan di sini nih di Rawabunga. Harapan Bapak apa itu Pak? Harapan saya adalah kalau apa yang ditinggalkan tadi seperti yang saya sampaikan, itu adalah kesan Penataan taman-taman kawasan. itu, kemudian untuk di masyarakat eh, harapan saya ya setelah saya pilih, masyarakat Rawabunga terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan untuk mau apa ya, berperan Oh, di peran dalam sertanya lebih meningkat peran ya, serta masyarakat di dalam pembangunan. pembangunan itu benar-benar, Mm-mm. artinya benar-benar nyata gitu peran serta masyarakat. Sebab pembangunan di suatu wilayah kayak kelurahan ini tanpa peran serta masyarakat itu agak sulit ya, agak sulit apa pembangunan di wilayah. Mm-mm. Di situ yang saya harapkan bahwa, dan ini juga sudah mulai terasa bahwa peran serta masyarakat sudah mulai Sudah ada peningkatan ada Pak ya. peningkatan peran serta masyarakat. Jadi nggak apatis masyarakatnya Iya. terhadap wilayahnya. Bahaya Selalu Pak kalau apatis Pak. apa namanya, cuek. Iya. Dan gitu. Jadi kalau setiap ada pemilihan RT, RW, LMK yang banyak calonnya, saya senang. Oh. Banyak yang banyak yang mau berbuat. Saya jadi gimana gitu. Oh iya gitu Pak. Oh, enggak bermaksud. Oh. Nah Pak, sekarang saya mau nanya tentang sekretariat LMK yang sebagian dijadikan studio podcast. Menurut Bapak, ini kalau menurut kami sih LMK ini sebuah terobosan Pak. Nggak tahu kalau menurut Pak Lurah nih Pak. Gimana kalau menurut Pak Lurah Pak? Gini, ruang LMK ya. Iya, podcast ruang LMK. Pertama sekretariat. Sebagian dijadiin Jadi studio podcast. Kalau dibilang tadi suatu terobosan, ya saya setuju juga, setuju. Tapi memang justru itu lebih bagus karena suasana kantor ini akan jadi malam pun bisa suasana hidup gitu kan. Kantor ini akan jadi terjaga kan gitu. Sebab sebelum ini kan kantornya terlalu tertutup, dan bahkan sebelum waktu pertama saya masuk sini kantornya selalu terkunci gitu. Memang sengaja dikunci Pak. Sengaja dikunci. Sehingga saya nggak melihat apa ya, saya bilang nggak ada kegiatan di situ. Sehingga dengan adanya studio podcast ini, kita berharap ya, saya berharap bahwa ada yang dapat diambil dari situ, apa ya, ada yang digali dari obrolan-obrolan, akan timbul ide-ide untuk untuk pembangunan ke Rawabunga ini, untuk penata Rawabunga ini. Sebab ide itu datang biasanya dari obrolan-obrolan ringan atau seperti ini gitu ya, kan keluar ide-ide bagus untuk ke depan ke Rawabunga. Kan salah satu fungsi LMK adalah membantu lurah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah kelurahan atau masalah masyarakat. Dengan obrolan-obrolan seperti ini atau dari LMK yang mengundang orang-orang yang tamu-tamu podcast itu, dia akan bisa memasukkan ide-ide ya bagaimana LMK ke depan gitu ya, LMK ke depan untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di Kelurahan Rawabunga. Saya rasa ini bagus ya terobosan. Saya bicara yang bagus bukan karena yang mewawancarai saya LMK, bukan. Bukan loh ya. Bukan. Memang benar bagus Pak. Bagus, artinya bagusnya begini. Satu, gedung ini dapat dimanfaatkan. Ya. Kedua, kreativitas ya. Kreativitas dari satu terobosan, kreativitas, ajak juga anak-anak muda. Oh iya, ini anak muda semua nih Pak tuh. Yang paling tua yang mana? yang paling belakang Pak. Yang paling tua. Saya yang mau pensiun aja masih tuaan sana. Iya, suatu langkah untuk, jadi kan yang namanya ide atau gagasan itu tidak hanya timbul dari rapat ya. Betul Pak. Jadi dengan obrolan-obrolan ringan atau seperti ini keluar ide dan lain sebagainya. Dan ide itu biasa kalau kita ini pakai
apa ya, dengan timbul gagasan. Setelah timbul gagasan kita sampaikan Mm-mm. ke Masyarakat, ke ya, pemerintah. sampaikan ke pemerintah, yang bisa dieksekusi oleh pemerintahan kelurahan akan dieksekusi. Kalau yang enggak akan diusulkan. Kan Oh, kira-kira iya. seperti itu. Betul. Ada permasalahan kan LMK tiap hari ada di masyarakat tuh. Heeh. Ada masyarakat pada saat obrolan ini kan bisa disampaikan. Dan bisa juga Mm-mm. studio podcast ini buat mengedukasi kepada masyarakat gitu. Bab dengan apa namanya ada podcast ini masyarakat lihat, Mm-mm. di situ kan bisa mengundang nanti dari Dukcapil, Betul. bisa mengundang dari PTSP, Mm-mm. dan di situ bisa mengedukasi dan di-share ke semua RW sehingga masyarakat tahu. Iya. Gitu, masyarakat tahu ada dua keuntungan. Mm. Apa tuh, Pak? Keuntungan pertama, masyarakat bisa tahu, Teredukasi. masyarakat bisa ngerti tentang bagaimana kelurahan, bagaimana pelayanan A sampai Oh, Z-nya, iya. bagaimana di Dukcapil seperti itu, dan bagaimana juga kelurahan. Dan yang kedua, mungkin ratingnya jadi tinggi karena masyarakat Rawabunga kan banyak. Oh, banyak, Pak. Oh. Iya. Kalau ke setiap RT aja ada 109 9 RT. RT. Nah, dari RT sebar lagi ke PKK-nya, ke Karang Taruna segala Iya. macam. Mungkin Karang Taruna punya teman nyebar lagi kemana-mana. Wah, kebangetan, Pak, kalau nggak punya teman, Pak. Dan perlu disampaikan memang, tapi saya agak ragu juga mempublishnya ya. Tadi Kasih Ekbang menyampaikan ke saya bahwa ada inian UMKM Rawabunga yang dapat jatah 5 untuk ditempatkan di KP-nya halte busway yang di depan stasiun. Semua booth-nya dari Transjakarta. Nah, jadi warga UMKM itu tinggal Rawabunga, Pak, ya, tapi ya. ya, sebenarnya ada berapa ya? Cuman Jatahnya jatah Rawabunga 5. karena tuan rumah. Itu selebihnya nanti dari sewali kota gitu kan. Dari wali kota berapa, nanti Rawabunga ada 5 di situ. Silakan warga yang mau daftar tentu dengan ketentuan ya. Pak RW, catat Pak RW. Nah, sudah disurvei itu, tapi nanti bootnya dari Transjakarta, tinggal bawa produknya aja ke situ untuk dijual. Luar biasa ini Rawabunga nih. Itu tuh makanya dari hal-hal seperti itu nanti akan jadi apa ya? Meningkatkan perekonomian warga. Terakhir nih, Pak, sebelum kita tutup nih. Kira-kira warga bisa gak, Pak? Maksudnya melihat kinerja dari pemerintah kelurahan gitu. Misalnya ada stafnya yang kurang gitu, menurut warga nih, bukan cuma satu orang. Misalnya warga ngeliat, wah ini staf yang satu ini tidur mulu kerjaannya, misal Pak ya, bisa gak tuh melapor ke lurah atau ke mana, Pak ini stafnya ini kok begini gitu? Ya bisa aja, Pak ya. Bisa aja. Karena saya diganti dong, Pak, nggak menutup gitu. diri gitu ya. Nah itu kalau masalah diganti kan, kalau kita pimpinan sebagai sebatas kepada mengusulkan. Mengusulkan. Soal digantinya kewenangan daripada badan kepegawaian gitu ya. Dia dirotasi dan lain sebagainya gitu. Tapi paling enggak warga bisa, Pak ini stafnya tidur mulu, tolong diusulkan untuk diganti lah, Pak gitu. Misal Pak. Minimal kita adakan pembinaan. Pembinaan dulu. Itu tahapannya, Pak ya. Iya. Pembinaan, kita adakan pembinaan. Dan saya justru berharap apabila ada warga melihat aparat kelurahan yang mohon maaf kurang bagus, atau pelayanan terhadap masyarakat kurang atau attitude-nya kurang, sampaikan ke saya. Bahkan ada yang laporkan anggota PB saya attitude-nya kurang, saya sampaikan ke kasihnya, tolong dibina gitu. Kalau nggak bisa dibina ya binasakan. Habis. Kalau buat saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini loh aturan kerja. Kalau diikutin, kalau nggak diikutin, jangan salahkan saya nanti. Kalau saya ngambil suatu tindakan, saya mengambil suatu kewenangan saya. Itu kan ada beberapa kewenangan, saya nggak bisa mindahin, saya nggak bisa berhentiin, tapi ada beberapa kewenangan. Saya punya catatan, ya, saya bisa menilai kinerjanya. Gitu. Saya bisa menyatakan tidak puas terhadap kinerja karyawan saya bisa mengeluarkan teguran lisan, dan itu ada hukumannya. Pernyataan tidak puas itu salah satu hukdis
sanksinya cukup berat. Tunjangannya akan dipotong. Waduh, kalau bicara tendangan Iya. repot. Makanya sampaikan aja ke saya. Oh, gitu. siap, Jadi siap. saya bilang kepada saya kalau jangan sampai paksa saya untuk melakukan tindakan itu. Hmm. Jadi kalau saya melakukan tindakan itu bukan kemauan saya, berarti kemauan dia sendiri. Saya udah ingatkan, tapi dilanggar, berarti kan kemauan dia, Iya. bukan kemauan saya. Saya sih nggak mau yang namanya melakukan hal-hal yang Ya, kalau kerjaannya bener ngapain Pak digituin nah, Pak ya? bagi duit kalau yang benar. Oke, terima kasih Pak Oke, Lurah. yuk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mau malam-malam deh kita ngobrol sampai tengah malam Pak ya. Sekali lagi terima Oh, malamnya kasih. udah tengah nih? Udah tengah Pak. Sebentar lagi dini hari. Enggak juga sih. Ganti Terima tanggal. Enggak, belum. Oh, belum. Jangan ini Pak. Dikiranya kita ngeret Lurah sampai tengah malam buta lagi ya. Tapi kan memang ada sekarang ada slogan baru. Apa? Pak? Slogan apa sih namanya? Apaan Pak? Lurah itu Lurah itu. pantang pulang sebelum malam. Oh, teman saya ada yang pernah bilang Pak, Apa? Lurah itu singkatan dari lu rasain. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.